Julo, lanjut lagi Go Pay Later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang deretan pinjol ini ngadu ke OJK, minta pinjol mereka ubah jalur penyaluran pinjaman. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu? Bagaimana dengan yang galbay? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau bagikan informasi bagus dulu ya buat kalian. Ini saya dapatkan dari teman saya yang ada di grup, yang mana dia berhasil melakukan pembayaran dengan potongan denda. Nah, artinya dendanya dihapuskan, jadi ibaratnya ditinggal bayar pokoknya saja. Nah, bagaimana dia bisa berhasil? Saya akan bagikan karena ini sangat bagus sekali buat kalian. Nah, ini saya zoom ya. Jadi ada total tagihan sebesar 4.300.000 dengan nominal cicilan 2,5, dendanya 1,7. Terus dia info share hari ini dari KP, saya minta keringanan. Kebetulan pinjaman 2 bulan belum pernah bayar, jadi saya dapat keringanan hapus denda. Semoga teman-teman menyusul. Nah, di sini disebutkan dia galbay dari bulan Oktober, itu masih ada cicil sedikit, terus 2 bulan terakhir sama sekali tidak dia bayarkan. Ujung-ujungnya dia minta keringanan dengan kategori dia bayarkan langsung lunas. Nah, di sini ditunjukkan hasil negonya, yang mana dia hanya membayarkan 2,5 juta saja, sementara dendanya yang 1.745.000 itu tidak dibayarkan alias dapat potongan. Nah, begitu cara untuk membayarkan pokoknya saja teman-teman ya. Yang penting kuncinya kalian bayarkan langsung lunas, ajukan nego dan otomatis mereka akan langsung menyetujuinya. Yang penting satu, kalian harus pastikan pembayarannya lewat aplikasi dan nilai yang ada di aplikasi sesuai dengan nilai negosiasi kalian. Gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi memang benar sekali saya selalu sebutkan kepada kalian, jangan pernah kalian melakukan pinjol kalau seandainya kalian tidak tahu cara-cara untuk keluar dari pinjol. Artinya jika kalian mau melakukan nego pokoknya saja, bayar pokoknya saja, harus seperti tadi, yaitu kalian galbay dulu, pastikan tanpa ada pembayaran. Ketika kalian sudah siap, punya uangnya, kemudian uang itu bukan dari hasil gali lubang tutup lubang, memang uang yang ada pada diri kalian, langsung tembak pinjolnya. Tembaknya apa? Kalian langsung bilang, saya mau bayarkan, saya ada duit sekian, tetapi saya mau kalian potong semuanya denda-dendanya, saya cukup bayar pokoknya saja. Dan alhamdulillah dia langsung pastikan ketika dia bayarkan di aplikasi, nilainya berubah sesuai dengan yang sudah dilakukan negosiasi dan dia bayarkan akhirnya lunas. Nah, begitulah cara yang benar teman-teman ya, karena saya yakin sekali saat ini semua pinjol berharap dari kalian, karena untuk perputarannya saja perdagangan dunia sedang tidak baik-baik saja, ekonomi sedang digonjang-ganjing dengan perang yang ada saat ini. Jadi mereka sekarang seolah-olah berbalik arah, benar-benar ngikutin permintaan kalian. Kalau kalian mau bayar sekian ada duitnya, kami terima aja, gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, dari informasi lagi yang saya terima, ada beberapa pinjol-pinjol yang ngadu kepada OJK, yang mana mereka ini paling banyak digalbay. Ujung-ujungnya mereka langsung minta kepada OJK, mereka mau ngubah alur perpinjaman uang kepada masyarakat. Nah, sebelumnya kita ketahui ya, kalau yang namanya pinjol itu kan ada dua. Yang pertama itu penyaluran untuk konsumtif, yang bisa kita pakai tanpa ada agunan apapun, hanya dengan KTP saja kita bisa dapat uang. Kemudian yang kedua itu adalah produktif, yang mana kita wajib punya usaha dulu, baru mereka bisa mencairkan pinjaman. Nah, beberapa pinjol-pinjol ini awalnya mereka mengarah kepada konsumtif, dan mereka mengharapkan pengembalian dari kalian dengan memberikan bunga yang cukup besar, sehingga nanti bisa mereka dapatkan keuntungan yang berkali lipat. Nah, ternyata semenjak ada gerakan gagal bayar di mana-mana, banyak anak muda, terus lagi orang tua yang usianya 54 tahun ke atas mulai tidak
tidak mau membayarkan pinjol, akhirnya mereka merengek pada OJK. Ibarat kata, OJK kami mau berubah aja lah arahnya, nggak mau lagi yang ke arah sini, karena udah lihat ini tren gagal bayar ini tidak akan berhenti sampai sekarang, pasti akan terus berlanjut. Nah, yang sekarang ini mereka ajukan itu adalah mengubah jalur pinjaman mereka dari yang awalnya konsumtif menjadi produktif. Nah, ini berikut informasinya. Beberapa aplikasi pinjol mulai menggeser fokus pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha atau bisnis. Ini merupakan upaya untuk mengurangi resiko kredit macet dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, informasinya juga bunga untuk pinjol produktif ini lebih kecil dibandingkan pinjol konsumtif. Nah, diinformasikan di sini, peminjam dari sektor usaha mikro dan ultra mikro dibebankan batas maksimum manfaat ekonomi per hari sebesar 0,275% untuk tenor di bawah 6 bulan dan 0,1% untuk tenor di atas 6 bulan. Maksudnya ini bunga harian untuk pinjol produktif. Sedangkan untuk pinjol konsumtif itu tenornya bisa 0,2 sampai 0,3% per hari, yang mana ini lebih besar ketimbang pinjol produktif. Nah, inilah yang jadi acuan pinjol saat ini. Mereka mengarah kepada pinjol produktif yang mana mereka meminta adanya agunan dan juga mereka adanya usaha agar nantinya pinjol tidak terjadi yang namanya kredit macet. Nah, beberapa pinjol yang sekarang mereka kepada OJK itu diantaranya yang pertama itu adalah Modalku, lanjut lagi Amarta, kemudian Julo, lanjut lagi GoPayLater, kemudian Aku Laku, lanjut ada Kami, dan yang terakhir itu adalah koin P2P. Nah, beberapa pinjol-pinjol ini bagaimana kalau yang sudah melakukan pinjaman di konsumtif? Informasinya mereka akan pasang dua cabang ya, konsumtif dan produktif, tapi ke depan mereka akan lebih fokus kepada produktifnya. Nah, bagaimana kalau yang sudah gagal bayar? Nah, informasinya dari beberapa pinjol yang saya sebutkan ini mereka memang masuk ke dalam slik OJK ya, tetapi DC lapangannya hampir hanya di sekitaran Jabodetabek saja, di luar dari itu tidak. Dan rata-rata sama seperti pinjaman syariah, yaitu alami syariah, yang mana mereka memang menyasar kepada UMKM. Itu kalau yang galbay DC-nya itu hampir 3 bulan 4 bulan baru datang, selebihnya tidak ada dan hanya sesekali aja datang gitu ya. Jadi buat kalian yang misalnya saat ini galbay konsumtif, apa yang akan terjadi? Jawabannya itu adalah lanjutkan terus galbay, karena tidak akan ada apa-apa yang terjadi kecuali hanya teroran saja. Dan kalau yang misalnya melakukan pinjaman untuk produktif, ini malah lebih bagus lagi kalau DC-nya datang, karena alasan klasik bahwa saat ini produk sekarang sedang turun, peminat juga sedang turun, itu masih jadi alasan yang paling utama untuk kita melakukan gagal bayar. Dan banyak sekali orang-orang yang memang usahanya turun saat ini bisa menunjukkan kepada DC-DC lapangannya dan kepada pinjol-pinjolnya bahwa saat ini usahanya sedang tidak baik-baik saja, masih masuk dalam kategori dimaklumi. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang punya usaha, jangan takut untuk mengungkapkan bahwa sekarang usaha tidak baik-baik saja. Banyak para pelaku usaha-usaha yang memang teriak. Tetapi saran dari saya, kalau kalian saat ini sedang melakukan usaha, usahakan hindari yang namanya pinjaman di pinjol. Karena walaupun nilainya kecil atau walaupun bunganya kecil, tetap saja kita akan membayarkan setiap bulan, yang mana seharusnya itu menjadi keuntungan, ujung-ujungnya kita menjadi buntung. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang saat ini masih lanjut galbay, masih belum bisa membayarkan pinjaman kalian, saran dari saya lebih baik kalian bisa terus lakukan daripada kalian memutuskan untuk mengakhiri hidup kalian. Siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah pemerintah mau membayarkan kehidupan keluarga kalian selanjutnya? Tentu jawabannya tidak. Jadi teruslah untuk berusaha, yang kerja lanjut kerja, yang punya usaha sebaik-baiknya lakukan usaha apapun itu agar terus berjalan, dan kita berharap kita bisa terlepas dari ini semua dan jangan masuk lagi dalam putaran pinjol. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.